Baik, selamat malam Ibu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok transfer yang terdiri dari saya Sidi Kustiana, kemudian ada Mas Muhammad Fikri, ada Mas Iqbal Baihaqi, kemudian ada Mas Eko Wahyudi. Kami akan menyampaikan terkait dengan proyek sistem informasi kepegawaian di BNPB, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Terkait dengan agenda yang akan kami sampaikan, yaitu diantaranya ada overview, kemudian ada scope, milestone list, kemudian ada WBS seperti apa, kemudian komunikasi, biaya pengadaan ruang lingkupnya, serta kedepannya ada kualitas, manajemen risiko, manajemen staff, kemudian kalender sumber daya seperti apa, ada baseline biaya, dan baseline kualitasnya. Izin untuk menyampaikan terkait dengan overview dari proyek sistem informasi ini di Kepegawaian BNPB merupakan inisiasi dari sistem strategis kami yang dirancang untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi yang terintegrasi, di mana kita bisa mengelola data kepegawaian di BNPB, kemudian kita juga bisa punya tujuan utama, yaitu proyek ini bisa meningkatkan untuk efisiensi operasional, kemudian akurasi data, dan aksesibilitas informasi bagi seluruh pegawai dan manajemen di BNPB itu sendiri. Lalu apa saja objektivitas yang akan kita sampaikan di sini, yaitu terkait dengan efisiensi operasional, kemudian akurasi data, lalu aksesibilitas informasi, dan peningkatan produktivitas. Yang mana dari objektivitas itu sendiri, harapannya ada goals, kita bisa mendevelop, kemudian meningkatkan kualitas dan akurasi data, hingga bisa mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan kepuasan dari sisi pegawai. Lalu pendekatan manajemen proyek, peran dan wewenang timnya seperti apa? Di sini kita ada pembagian pendekatan manajemen, adanya manajer proyek, kemudian ada tim pengembangan, lalu kontrol kualitas itu sendiri. Yang mana organisasi penyedia sumber daya yang kita gunakan yaitu dari BNPB untuk menyediakan sumber daya manusia dan finansial untuk proyek. Lalu yang kedua itu ada vendor eksternal yang akan mendevelop sistem itu sendiri. Lalu pendekatan manajemen proyek itu sendiri ada kendala atau batasan sumber daya yang ada, diantaranya itu anggaran, kemudian waktu, ketersediaan sumber daya. Lalu proses pengambilan keputusannya seperti apa? Di sini ada 3, yaitu otorisasi dana tambahan, kemudian perubahan ruang lingkup proyek, dan penerimaan delivery label. Kemudian skupnya seperti apa yang akan kita sampaikan? Skup yang akan kita lakukan di manajemen ini yaitu perencanaan proyek, kemudian desain sistemnya seperti apa, lalu ada pengembangan, kemudian sistem, lalu kemudian pengujian sistem hingga implementasi sistem dan pemeliharaan awal. Dari skup tadi, ada pun skup yang tidak termasuk dalam proyek yang kita lakukan, diantaranya yaitu pengembangan perangkat kertas, kemudian pengembangan fitur tambahan di luar spesifikasi awal, lalu yang ketiga itu pemeliharaan jangka panjang, dan pelatihan lanjutan di luar jadwal proyek yang sudah dilakukan. Dari skup tersebut ada rincian yang bisa kita kerjakan juga, yaitu salah satunya yaitu dokumen kebutuhan sistem, lalu dokumen desain sistem, aplikasi sistem informasi kepegawaiannya seperti apa, dan dokumentasi pengguna serta pelatihan. Lalu nantinya akan dibuat juga rincian terkait dengan laporan pengujian hingga laporan status dan pertemuan. Dari kegiatan ini, adapun milestone list kita yang mana dimulai dari inisiasi yang ditargetkan di 1 Juli 2024 hingga perencanaan ditargetkan di 23 Juli 2024, lalu kita akan eksekusi di 16 Desember 2024, hingga akan lakukan PDCA yaitu kontrol di 23 Desember 2024 sampai penutupan di 27 Desember 2024. Terkait dengan WBS yang ada dari inisial proyek sendiri hingga perencanaan dan eksekusi, kita juga lakukan kontrol hingga penutupan sesuai dengan klausul yang ada. Dari perencanaan tersebut ada jadwal baseline yang akan kita lakukan dari milestone tadi, mulai dari penandatanganan kontrak yang akan dilakukan 8 Juli, hingga dilakukan persetujuan rencana proyek, kemudian pengumpulan identifikasi kebutuhannya, desainnya seperti apa, hingga penyelesaian pengembangan, lalu pengujian sistem, dan implementasi sampai serah terima proyek itu dilakukan di akhir Desember 2024. Dari saya cukup, akan dilanjutkan oleh teman saya dari Muhammad Fikri. Mas Fikri, silakan.
Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasinya manajemen rencana perubahan. Pertama, permintaan perubahan. Setiap permintaan perubahan harus diajukan melalui formulir permintaan perubahan, change request form. Formulir ini harus mencakup deskripsi perubahan, alasan perubahan, dan dampak yang diantisipasi terhadap jadwal, biaya, dan ruang lingkup proyek. 2. Penilaian perubahan. Setelah permintaan perubahan diajukan, manajer proyek akan menilai dampak perubahan tersebut terhadap proyek. Penilaian ini mencakup analisis dampak terhadap jadwal, biaya, sumber daya, ruang lingkup, dan risiko proyek. 3. Peninjauan oleh Dewan Kontrol Perubahan atau CCB. Permintaan perubahan yang dinilai signifikasi akan disetujui oleh Dewan Kontrol Perubahan atau Change Control Board (CCB). CCB terdiri dari sponsor proyek, manajer proyek, dan perwakilan dari tim proyek serta pemangku kepentingan utama. 4. Persetujuan atau penolakan. CCB akan meninjau permintaan perubahan dan analisis dampak. Berdasarkan penilaian ini, CCB akan memutuskan untuk untuk menyetujui atau menolak permintaan perubahan. Jika disetujui, perubahan akan diimplementasikan dan jadwal serta dokumentasi akan diperbarui. Jika ditolak, perubahan tidak akan dilaksanakan dan permohonan akan diberikan penjelasan mengenai alasan penolakan. 5. Implementasi perubahan. Jika perubahan disetujui oleh CCB, manajer proyek akan mengkoordinasi implementasi perubahan tersebut. Semua dokumentasi proyek, termasuk jadwal dan WBS, akan diperbarui sesuai dengan perubahan yang disetujui. 6. Pemantauan dan pelacakan. Semua permintaan perubahan dan status akan dilacak dan dimonitor oleh manajer proyek. Laporan status perubahan akan disampaikan kepada pemangku kepentingan secara berkala. Next. Baik, pelacakan dan pemantauan. Semua permintaan perubahan akan dilacak menggunakan log perubahan yang dikelola oleh manajer proyek itu sendiri. Log ini akan mencakup informasi sebagai berikut. ID permintaan perubahan, deskripsi perubahan, pengajuan permintaan, tanggal pengajuan, dampak yang diantisipasi, status diajukan dalam peninjauan, disetujui, ditolak, diimplementasikan, tanggal keputusan, dan terakhir tanggal implementasi jika disetujui. Baik, untuk rancangan manajemen komunikasi, kami ada beberapa rancangan manajemen. Ada jenis komunikasi, deskripsi, frekuensi, format, distribusi, dan pemilik. Laporan status mingguan, deskripsi ringkasan status proyek, frekuensi mingguan, format email, distribusi tim dan stakeholder, pemilik, manajer proyek. Kedua, pertemuan tim mingguan, deskripsi, rapat status proyek, frekuensi mingguan, format tatap muka, distribusi tim proyek, pemilik, manajer proyek. Jenis komunikasi, ulasan bulanan, deskripsi, presentasi proyek, status proyek, frekuensi bulanan, format tatap muka, distribusi tim dan stakeholder, pemilik, manajer proyek. Baik, untuk next. Untuk rancangan biaya, yang pertama inisiasi. Ada dua di dalamnya, manajer proyek dengan jumlah 6, unit hari kerja, harga satuan RP total 12.500. Nomor 2, penyusunan dokumen proposal proyek, jumlahnya 1, unit paket, harga satuan 3 juta, total 3 juta. Subtotal keseluruhan dalam inisiasi ini 15.500.000 rupiah. Nomor 2, perancangan. Komponen manajer proyek jumlah 11, unit hari kerja, harga satuan 2.500.000, total 25 juta. Nomor 2, penyusunan dokumen proyek jumlah 1, unit paket 3 juta, harga satuan 3 juta, total 3 juta, subtotal 28 juta. Baik. Rencana biaya untuk bagian setiap divisi. Pertama ada manajer proyek, sistem analisis, desainer, senior programmer, quality assurance, spesialis pengujian user, trainer, penulis, penyusunan dokumen testing, penyusunan dokumen UIT, materi pelatihan, pemasangan alat pendukung, implementasi sistem, training user.
Dengan deskripsi yang bisa dilihat oleh Ibu dan teman-teman sekalian dengan total 400 juta 415 juta 250 ribu rupiah. Baik, untuk kontrol manajer proyek dan penyusunan laporan proyek dengan jumlah 28 juta serta 5 penutup manajer proyek, penyusunan dokumen teknis dan berkas proyek dengan rincian sebagai berikut dan total 13 juta rupiah. Baik, rencana untuk total anggaran untuk inisiasi 15.500.000, untuk perencanaan 28 juta, untuk eksekusi 415.500.000 rupiah, untuk kontrol 28 juta dan penutup 13 juta dengan total anggaran 500 juta rupiah. Ini untuk rencana pengadaan, inisiasi proyek, ada komponen manajer, deskripsi manajer proyek, sumber daya internal eksternal, metode pengadaan, penunjukan langsung, jadwal pengadaan 1 minggu. 2. Penyusunan dokumen proposal, penyusunan dokumen proposal, sumber daya internal, metode, jadwal pengadaan 1 minggu. Perencanaan, penyusunan dokumen rencana proyek, deskripsi penyusunan dokumen rencana proyek, sumber internal, metode, dan jadwal pengadaan 2-3 minggu. Baik, untuk rencana pengadaan ada 11 kurang lebihnya. Sistem analisis, nomor 2 desainer, 3 senior programmer, 4 programmer, 5 quality assurance, 5 spesialis pengujian user, 7 trainer, 8 penulis, 9 penyusunan dokumen testing, 10 penyusunan dokumen UIT, 11 materi pelatihan. Rencana pengadaan ada 14. Pertama, sistem analisis, 2 desainer, kurang lebih sama yang seperti tadi, namun tambahannya ada server infrastruktur dan instalasi hardware, 3 implementasi sistem dan user, kurang lebih seperti yang keseluruhan 5 bulan rencana pengadaan. Baik, untuk pengadaan kontrol, penyusunan laporan proyek, deskripsi penyusunan laporan proyek, sumber internal, metode, jadwal pengadaan 5 bulan, penutup, PAN, komponen penyusunan dokumen teknis dan berkas proyek, deskripsi penyusunan dokumen rencana proyek, sumber internal, metode pengadaan tidak ada, jadwal pengadaan 5 bulan. Baik, untuk rincian pengadaan di bulan pertama, kegiatannya mengadakan manajer proyek, sistem, analisis, dan penyusunan dokumen proposal proyek. Bulan kedua, pengadaan desainer, senior programmer, dan penulis. Bulan ketiga, pengadaan senior programmer, dan penulis. Bulan keempat, pengadaan senior programmer, dan penulis. Bulan kelima, baru mengadakan quality assurance, training, spesialis pengujian, penyusunan dokumen testing, penyusunan dokumen UIT, materi pelatihan, server, infrastruktur dan instalasi hardware, implementasi sistem, training user, penyusunan dokumen teknis, dan berkas proyek. Baik, untuk ruang lingkup. Identifikasi perubahan, setiap perubahan ruang lingkup harus diidentifikasi dan didokumentasikan. Penilaian dampak perubahan terhadap jadwal, biaya, dan kualitas proyek harus dinilai. Persetujuan perubahan. Perubahan yang diusulkan harus mendapatkan persetujuan dari pemangku kepentingan yang relevan. Pelaksanaan perubahan setelah disetujui, perubahan harus diimplementasikan dan didokumentasikan. Pelaporan perubahan, semuanya perubahan dan dampak harus dilaporkan kepada tim, proyek, dan pemangku kepentingan. Baik, begitu saja mungkin bisa akan dilanjut oleh teman saya. Baik, kemudian terima kasih. Kemudian untuk rencana manajemen kualitas untuk proyek sistem informasi kepegawaian BNPB ini akan memainkan peran dalam
manajemen kualitas karena manajemen kualitas sangat penting. Seluruh stakeholder, kemudian tim, semuanya akan berperan dalam quality assurance ini. Selanjutnya, nah dari keberhasilan proyek ini ada yang namanya manajemen risiko. Manajemen risiko adalah cara pencegahan dini atau identifikasi awal untuk mencegah risiko-risiko yang akan terjadi. Walaupun risiko-risiko tersebut nanti akan terjadi, tapi pengendaliannya sudah diidentifikasi. Jadi setiap upaya akan dilakukan untuk mengidentifikasi risiko secara proaktif sebelumnya untuk menerapkan strategi mitigasi sejak awal proyek. Selanjutnya, nah berikut kami tampilkan resiko-resiko kemungkinan yang tim identifikasi bersama dengan stakeholder. Dari keseluruhan, maaf ada ini. Jadi dari resiko-resiko yang terjadi sudah dijadikan risk register. Jadi seperti terlihat dalam slide ada resiko paling pertama yaitu tidak adanya identifikasi risiko yang dilakukan oleh perusahaan karena tidak ada waktu sehingga perusahaan tidak tahu risiko-risiko apa saja yang mungkin bisa terjadi. Ini kami tentukan sebagai ranking pertama karena menurut kami tidak adanya identifikasi risiko berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberlangsungan proyek. Tapi dari risiko ini kami identifikasi bisa di-avoid karena kami lakukan identifikasi risiko. Kemudian contoh di paling bawah yaitu pembuatan program semakin lama karena programmer harus belajar bahasa pemrograman, itu kami anggap probability-nya rendah, kemudian impact-nya rendah, dan risk score-nya menjadi rendah. Kenapa? Karena kami menerima itu, kami menerima proyek ini pun, kami sudah paham bahwa semuanya harus bisa pemrograman. Selanjutnya, kemudian ini rencana manajemen staff yang akan dilaksanakan. Pertama ada project manager atau manajer proyek. Dia bertanggung jawab secara penuh untuk semua manajemen proyeknya. Kemudian senior programmer, satu posisi bertanggung jawab untuk mengawasi semua tugas pengkodean dan pemrograman pada proyek BNPB. Selanjutnya, programmer, satu posisi bertanggung jawab untuk pengkodean juga. Untuk semua tugas pengkodean dan pemrograman akan ditinjau oleh program senior sebelum diimplementasikan. Kemudian ada quality assurance, satu posisi bertanggung jawab untuk membantu manajer proyek dan spesialis kualitas senior dalam menciptakan dan melacak kontrol kualitas dan standar jaminan. Selanjutnya, penulis teknis, itu satu posisi. Bertanggung jawab untuk menyusun semua dokumentasi proyek dan pelaporan ke dalam format organisasi, bertanggung jawab untuk membantu manajer proyek dalam manajemen konfigurasi dan kontrol revisi. Kemudian ada spesialis pengujian atau tester bertanggung jawab untuk membantu menetapkan spesifikasi pengujian untuk proyek BNPB dengan bantuan manajer proyek dan pemrogram. Kemudian terakhir ada trainer yang akan kita lakukan di akhir-akhir masa selesainya proyek, yaitu bertanggung jawab untuk melatih dan membimbing pengguna agar dapat memahami dan menggunakan sistem informasi dengan efektif dan efisien. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Eko. Silakan, Mas. Terima kasih Mas Iqbal atas penjelasannya. Di sini saya Eko Wahyudi akan melanjutkan menjelaskan bagaimana kalender sumber daya itu. Untuk yang tampil di sini adalah grafik bagaimana yang menampilkan jumlah alokasi waktu pekerjaan setiap role-nya. Selanjutnya, ini adalah tabel yang menginformasikan bagaimana tanggal mulai dan berakhirnya pekerjaan di tiap-tiap sumber daya dan juga terdapat jumlah waktu kerjanya.
Di sini contohnya yaitu manajer memiliki akan mulai bekerja pada tanggal 1 Juli 2024 dan berakhir pada tanggal 27 Juli 2024 dengan jumlah alokasi waktu kerjanya yaitu 200 jam. Kemudian untuk sistem analis mulai bekerja dimulai dari tanggal 27 Juli 2024 dan berakhir pada tanggal 19 Agustus 2024 dengan jumlah waktu kerja yaitu 152 jam dan seterusnya. Selanjutnya di sini adalah baseline biaya. Untuk baseline biaya proyek sistem informasi kepegawaian BNPB mencakup semua biaya yang dianggarkan untuk keberhasilan penyelesaian proyek. Pada fase ini, pada fase inisiasi, proyek memiliki biaya yaitu sebesar 15.500.000, di mana biaya ini sudah termasuk dengan jam kerja untuk semua anggota tim proyek untuk membuat proposal dan kontrak. Lalu untuk fase proyek perencanaan memiliki total biaya yaitu sebesar 28 juta, di mana biaya tersebut sudah termasuk jam kerja untuk semua anggota tim proyek untuk perencanaan proyek. Lalu fase proyek eksekusi di mana memiliki total biaya itu 415.500.000, di mana total biaya tersebut sudah termasuk dengan semua jam kerja untuk mengidentifikasi kebutuhan, desain sistem, pengkodean program, pengetesan unit, persetujuan user, pelatihan user, dan penulisan dokumentasi. Lalu pada fase kontrol, di mana memiliki total biaya yaitu sebesar 28 juta, termasuk total biaya tersebut sudah termasuk dengan jam kerja semua anggota tim proyek untuk melakukan kontrol proyek. Lalu untuk penutupan memiliki total biaya yaitu sebesar 13 juta, di mana total biaya tersebut sudah termasuk dengan semua jam kerja semua anggota tim proyek untuk penyerahan dokumen dan aplikasi yang sudah dibuat. Selanjutnya adalah baseline kualitas. Proyek sistem informasi kepegawaian BNPB harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dalam baseline kualitas. Nah, baseline kualitas ini sendiri adalah baseline yang menyediakan tingkat kualitas yang dapat diterima dari proyek sistem informasi kepegawaian BNPB. Perangkat lunak harus memenuhi ataupun melampaui nilai-nilai dasar kualitas untuk mencapai sebuah kesuksesan, di mana untuk baseline kualitas dari sistem informasi kepegawaian BNPB memiliki standar-standar kualitas diantaranya yaitu untuk item waktu respon, untuk level penerimaan yaitu harus memiliki kecepatan untuk memproses permintaan umum di bawah 5 detik, di mana waktu respon untuk contohnya yaitu waktu respon untuk pencarian data karyawan, pengajuan cuti, dan lain-lain. Lalu throughput, di mana level penerimaannya yaitu mampu memproses transaksi setidaknya 1000 transaksi per jamnya. Lalu untuk item ketersediaan data, level penerimaannya yaitu sistem harus memiliki uptime yang tinggi, misal 99,9% availability, untuk memastikan bahwa data kepegawaian selalu dapat diakses saat diperlukan. Untuk item skalabilitas, di mana level penerimaannya itu sistem memiliki kemampuan untuk menangani peningkatan jumlah data atau pengguna sebanyak 50% per tahun. Untuk item reliabilitas, di mana level penerimaannya yaitu tidak ada kehilangan data atau kesalahan fatal dalam pemrosesan data. Lalu untuk item kerahasiaan, untuk level penerimaannya yaitu
semua data karyawan dilindungi dengan cara dienkripsi. Lalu untuk item integritas memiliki level penerimaan yaitu 100% data tidak akan berubah tanpa adanya otoritas, di mana data karyawan tersebut akan tetap konsisten dan akurat tanpa perubahan yang tidak sah. Untuk item ketersediaan, 100% data tersedia untuk pengguna user yang sah, di mana data dan sistem dapat diakses oleh pengguna yang berwenang setiap saat. Untuk UI-nya, untuk UI desainnya, level penerimaannya yaitu setidaknya penilaian penggunaan terhadap kemudahan penggunaan antarmuka memiliki rating di atas 4. Untuk UX-nya sendiri memiliki level penerimaan setidaknya penilaian pengalaman keseluruhan pengguna saat berinteraksi dengan sistem memiliki rating di atas 4. Selanjutnya, untuk item kualitas kode memiliki level penerimaan yaitu tidak ada bug kritis yang teridentifikasi di lingkungan produksi. Lalu untuk dokumentasi, sistem harus terdokumentasi 100%. Lalu untuk interoperabilitas, sistem telah berhasil integrasi dengan sistem penggajian. Lalu untuk compliance-nya, sistem setidaknya telah disesuaikan dengan regulasi yang ada saat ini. Untuk resource utilities-nya, sistem diharapkan bisa hanya memakai di bawah 75% dari infrastruktur yang sudah ditentukan. Selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada Mas Sidik. Terima kasih Mas Eko, Mas Iqbal, Mas Fikri. Demikian Ibu Rina paparan dari kami terkait dengan manajemen proyek sistem informasi. Untuk advice atau arahan mohon bisa disampaikan untuk perbaikan dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.